damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus yang ada di gedung gereja ini, dan juga kepada seluruh jemaat yang ada di rumah atau di mana saja yang mengikuti bersama-sama dengan kami di gedung ini di dalam ibadah secara live streaming. Salam sukacita, salam damai sejahtera bagi saudara sekalian pada hari Minggu ini, hari yang penuh sukacita, yakni hari Pentakosta. Sekali lagi saya sampaikan salam kasih dan damai bagi kita semua. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yohanes pasal 16 dimulai dari ayat 4b sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita semua. Marilah kita mengikutinya di dalam hati. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun yang di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun sebenarnya yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman akan dosa. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab aku berkata, Ia akan memberikan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah dikatakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah Roh penghibur dan kebenaran. Kalau subjudul kita pada hari ini dikatakan tadi pekerjaan penghibur. Penghibur ini siapakah yang dimaksud? Ketepatan pada hari ini dan pas pada hari ini ayat ini dipilih, yaitu hari Pentakosta, hari ke-50 setelah Yesus bangkit, dan hari ke-50 inilah adalah hari turunnya Roh Kudus. Jadi penghibur itu, Roh penghibur dan Roh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang diberikan kepada para rasul pada waktu itu. Kenapa mereka harus diberikan Roh penghibur? Kenapa mereka harus diberikan Roh kebenaran?
Kita ketahui Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, ketika itu para murid sebelum Yesus bangkit, ketika Yesus ditangkap, mati, disalibkan, mati dan dikuburkan, murid-murid mengalami kedukaan yang sangat dalam. Di dalam kedukaan pun mereka merasakan ketakutan. Kenapa mereka takut? Yesus yang mereka kenal, mereka temani di dalam pelayanan setiap hari, yang mereka lihat kekuatan dan kuasanya dengan mata kepala sendiri. Yesus yang hebat itu pun menyerah ketika pasukan Romawi datang menangkap dia. Haru Yesus na jago, na hebat, boy ditakut lamahita. Ketakutan menghantui para murid pada waktu itu. Dan Yesus tahu. Bagaimana Yesus tahu? Sebelum Yesus ditangkap, Petrus, murid kesayangannya pun, dia katakan, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Yesus tahu itu adalah karena ketakutan yang dalam. Sehingga benarlah terjadi ketika Yesus mati, murid-murid lari tunggang langgang, mereka penuh ketakutan dan mereka dilingkupi rasa duka yang sangat mendalam. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita mengingat kembali ketika di dalam ibadah minggu kita atau kebaktian kita turun, Yesus naik ke surga, ketakutan mereka diketahui Yesus, tetapi Yesus memberi kekuatan. Ketika Yesus bangkit, dia menunjukkan diri, akulah yang mati itu. Kalau kau tidak percaya, ini pegang-pegang, katanya sama Petrus kan. Lihat ini, masukkan tanganmu, ini ada lubangnya. Benar, dia punya tubuh, dia punya fisik yang terlihat dan bisa diraba oleh tangan. Jadi apa yang dikatakan Yesus anak manusia itu akan mati lalu bangkit pada hari yang ketiga, itu benar-benar menjadi nyata. Mereka melihat sendiri. Di dalam kebersamaan mereka selama 40 hari inilah mereka mulai dihiburkan, mereka mulai penuh semangat kembali. Tapi ketika Yesus berangkat naik ke surga, kembali ada kegelisahan. Aduh, sudah enak, kenapa berpisah lagi? Di dalam Yohanes 14 jelas katakan, janganlah gelisah hatimu. Unang mabocar rohamuna. Ketika Yesus mau naik ke surga, kalau Yesus naik ke surga, tentu dia bukan mau meninggalkan murid-muridnya, bukan mau meninggalkan orang-orang yang percaya, tetapi apa dikatakan? Dia mau menyediakan tempat bagi orang-orang yang setia. Banyak rumah di tempat Bapakku yang di sorga, itu disiapkan bagi orang-orang yang percaya dan yang setia. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, kenapa hari ini tema kita Roh Penghibur dan Kebenaran? Tentu di dalam perjalanan kehidupan sekalipun kita sudah diselamatkan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus, di perjalanan ini untuk sampai ke rumah Bapa di sorga itu bukanlah satu hal yang mudah. Kita harus berjuang terus di dalam kehidupan kita. Sebagaimana para murid-murid tadi yang mengalami ketakutan, mengalami kesedihan. Inilah yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya dan yang setia. Tetapi ketika di dalam menjalani pergumulan itu, orang yang percaya tadi itu ganggu rohana, munggil haporsiauna, dangtol hasisahat tusisogut. Dia tidak akan sampai ke sana. Tetapi siapa yang sampai? Hanya mereka yang setia. Bukan orang yang rajin ke gereja, bukan orang yang rajin berdoa, tetapi yang setia di dalam kehidupannya, yang hidup di dalam kebenaran. Jadi kita tidak cukup hanya baca firman, tapi kita harus menjadi pelaku firman. Tidak cukup hanya sebatas tahu, tapi kita harus mau melakukannya. Melakukannya tidak cukup hanya 1 kali saja dalam 1 minggu.
yaitu pada hari Minggu saja. Atau ketika matahari ada atau waktu terang saja. Waktu malam-malam tidak kita lakukan, tidak. Tetapi setiap saat, setiap waktu, seperti minggu kita kemarin di dalam Mazmur 1 ayat 3. Orang percaya dia hidup seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Setiap saat, setiap waktu. Itulah yang benar, itulah roh kebenaran, kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus di dalam kehidupan umat manusia. Sekalipun banyak pergumulan yang kita hadapi, tentu kita boleh mengingat bagaimana Tuhan membimbing kita untuk melewati banyak persoalan yang sudah kita lalui. Seperti kata pepatah, pengalaman adalah guru yang terbaik. Setiap hari hidup kita diuji, dites kualitasnya. Bukan berarti ketika kita sudah datang ke gereja, sudah dekat kepada Tuhan, maka kita bebas dari ujian, tidak. Tapi justru ketika kita semakin dekat kepada Tuhan, maka ujian itu semakin berat. Karena kelulusan kita sudah semakin dekat. Hitung saja umur kita berapa. Kalau saya sekarang 46 tahun. Kalau Mazmur mengatakan umur manusia 70 tahun. Sudah makin dekat saya ke 70. Amang Inang yang umurnya sudah 60. Bau Tiknai nama kan? Yang sudah 69. Bah, udah hampir-hampir di garis finish. Menurut kitab Mazmur. Mau kapanpun itu hanya Tuhan yang tahu. Gak ada yang tahu umur kita besok, nanti, minggu depan, lusa, atau kapanpun. Tetapi di dalam perjalanan ini, ketika kita semakin dekat, ujian itu semakin berat. Tetapi orang yang taat, orang yang setia, orang yang hidup di dalam kebenaran Tuhan, yaitu firman-Nya, dia akan beroleh kemenangan. Amin. Biarpun sekarang kita sedang susah, biarpun sekarang kita sedang bergumul, teruslah bersyukur kepada Tuhan. Nyanyikan pujian syukurmu. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Roh keberanian, roh kebenaran, roh penghibur akan memampukan kita menghadapi berbagai-bagai kesulitan hidup kita. Roh Kudus yang dicurahkan mengusir ketakutan. Roh Kudus yang dicurahkan menghibur hati orang yang berduka. Percayalah Amang Inang, Roh Kudus akan mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Mengubah kemarahan akan menjadi lebih sabar. Mengubah orang yang banyak hitung-hitungan akan hidup ini menjadi lebih pemurah dan penuh empati kepada orang lain. Roh kebenaran mengubah orang yang keras menjadi lembut. Dan roh kebenaran mengubah orang yang hidup di dalam kepahitan, dendam, amarah, diubah menjadi hidup penuh kasih. Inilah tandanya kita yang hidup dipenuhi roh. Jadi orang yang Roh Kudus, kalau di dalam Korintus, Roh Kudus dikatakan ada orang yang berbahasa lidah, glosolalia. Kalau orang bilang bahasa roh, itu tidak di semua tempat terjadi ketika zamannya Yesus. Jadi kedatangan Roh Kudus bukan hanya ditunjukkan dengan adanya orang yang berbahasa roh, tidak. Kalau gitu berarti hanya zaman waktu itu dong. Ya, tapi bukan sebatas itu saja. Tetapi bagaimana roh itu bekerja, menuntun, mengubah hidup kita menjadi lebih baik.
Bahasa roh bukan berarti berbahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain, tapi bahasa yang dimaksud atau yang bisa dimengerti oleh orang yang mendengarkannya. Itu juga yang tertulis di dalam kitab Yohanes 14. Bagaimana mereka orang-orang Galilea bisa berbicara dengan bahasa kita? Di sana ada orang Partia dan lain sebagainya. Mereka bisa mengerti, kita bisa mengerti bahasa mereka. Kok bisa ya? Nah, itulah bahasa roh. Bahasa roh itu adalah bahasa yang bisa dimengerti oleh orang lain. Bahasa yang bisa mengubah hati orang lain. Bagaimanakah bahasa roh? Yaitu bahasa kebenaran yang datangnya dari Tuhan, yaitu kasih. Hidup di dalam kasih itulah orang yang hidup di dalam roh. Karena kasih adalah salah satu buah dari roh Tuhan yang hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Itu boleh kita lihat di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23. Hidup yang di dalam roh berarti hidupnya yang berbuah setiap saat, setiap waktu. Hidup di dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, murah hati, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tadi sudah saya katakan di atas. Hidup yang berubah, yang tadinya keras kasar menjadi lemah lembut, yang tidak peduli, yang tidak mengerti keadaan orang lain, kembali berubah menjadi orang yang penuh kasih, yang mengerti dan berempati kepada orang lain. Peduli tidak hanya sebatas simpati, tetapi peduli yang berempati, yang beraksi. Itulah bahasa roh, bahasa yang dimengerti, yang mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Inilah roh kebenaran yang diberikan kepada kita sampai hari ini. Kebenaran menurut firman Tuhan, bukan kebenaran menurut saya, bukan kebenaran menurut kita, menurut kedagingan kita, bukan. Tetapi kebenaran menurut Tuhan berdasarkan firman-Nya. Susah? Susah kalau kita tidak mau. Tapi ingatlah, orang yang hidup, yang ditanam, yang bertumbuh di tepi aliran air, seperti pohon tadi dikatakan di dalam Psalmen atau Mazmur 1 ayat 3, dia tidak akan layu daunnya, dia akan berbuah pada musimnya, dan apa saja yang dia kerjakan berhasil. Kenapa kita tidak berhasil? Karena kita tidak melakukan firman ini di dalam kebenaran. Kalau orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, bukan berarti hanya membaca Alkitab saja setiap hari sampai lupa belajar, lupa bekerja dengan baik. Tidak. Kalau kita sudah melakukan pekerjaan kita dengan baik, kita mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan menurut firman-Nya, niscaya kita tidak berhasil. Pastilah dia akan berhasil. Sudah rajin, disiplin, bertanggung jawab, hidup di dalam kerendahan hati, percaya kepada pertolongan Tuhan, gak mungkin tidak berhasil. Kalau ada yang tidak berhasil berarti ada dari antara kriteria itu yang tidak kita kerjakan. Karena itu saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini roh penghibur dan kebenaran diberikan kepada kita, supaya hidup kita berubah menjadi lebih baik. Hidup yang mengerti apa yang dikehendaki Tuhan. Kalau sebelumnya ini kita tahu kita ini adalah orang yang berdosa, melalui firman ini roh kebenaran membukakan hati kita, pikiran kita, hati kita untuk mengenal siapa diri kita. Tatadama isehita manginang. Apa yang sudah kita perbuat, bagaimana perbuatan perilaku kehidupan kita. Apakah kita masih melakukan apa yang diinginkan oleh daging kita, menuruti segala hawa nafsu kita, supaya apa yang kita harapkan tercapai? Bertobatlah. Karena orang-orang yang melakukan semua keinginan daging
Jabarna ima hamatean, hamagoan, kematian yang selama-lamanya. Tetapi sebaliknya, orang-orang yang melakukan keinginan Tuhan di dalam pimpinan Roh Allah, maka hidupnya menuju kepada kehidupan yang kekal. Sekarang kita sedang berjalan, diperhadapkan dengan berbagai kesulitan. Hari ini engkau sedang bergumul. Apakah kau masih percaya kepada Tuhan? Walau kau terjatuh, walau kau merasa tidak berdaya, ingatlah, Roh penghibur, Roh kebenaran dan Roh kebaikan itu diberikan kepadamu, supaya engkau terus bangkit dan tetap semangat di dalam menjalani kehidupan. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak bergumul. Tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah merasakan kesulitan di dalam hidup. Pendeta sekalipun, ugodang 2 paruh kilo nih. Alai di bakasan pos ni roha, di dalam keyakinan pengharapan kita kepada Tuhan. Roh Tuhan yang diberikan kepada murid-muridnya pada waktu itu, rohnya itu jugalah yang bekerja di dalam kehidupan kita sampai pada hari ini. Dan roh itu pula lah juga yang menuntun kehidupan kita untuk kita boleh memenangkan kehidupan ini. Ingatlah, sejak semula kita diciptakan sungguh amat sangat baik. Kenapa semuanya berubah menjadi tidak baik? Karena manusialah yang merusaknya. Manusia jatuh ke dalam dosa dan manusia terpisah dari Allah. Tapi kedatangan Yesus memberikan keselamatan. Kedatangan Yesus memberikan kemenangan bagi orang-orang yang percaya. Sehingga hubungan yang rusak kepada Allah itu kembali dipulihkan dan dibenarkan. Sehingga orang-orang yang setia itu boleh menjadi pemenang. Karena itu Bapak Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hiduplah di dalam roh dan kebenaran. Bukalah hatimu, biarlah roh Allah yang bekerja di dalam hidupmu, memimpin, membimbing, dan menuntun perjalanan hidup kita sampai Maranatha tiba. Kita boleh bersama-sama menjadi pemenang. Marolo polo pita, mamuji-muji debata, rabdohot aka pardi surgo sogot. Tetap semangat, tetap berani dalam menjalani kehidupan, dan serahkan semua kehidupanmu hanya ke dalam kasih Tuhan. Yohanes 15 ayat 16 berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Percayalah, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, dan biarlah hidup kita berbuah, bertumbuh dan berbuah setiap waktu. Dan apa saja yang kita minta di dalam Tuhan, asal kita meminta di dalam roh dan kebenaran, pasti akan diberikan kepadanya. Serahkan hidupmu. Saya akan menutup khotbah ini dengan sebuah lagu, Hati Sebagai Hamba. Kembali ke surga. Siapa yang tahu boleh kita ulang dari awal. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati
roh penghibur dan roh kebenaran Tuhan menuntun hidup kita, menuntun roh kita untuk bekerja, berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati.